Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Iya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Ya. amin. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada SMA N2 Majalaya, ya khususnya kepada tim BK dari SMA N2 Majalaya yang saat ini mungkin diwakili oleh Pak Danu. Ya, apa kabar Pak Danu? Selamat siang Pak Danu. Siap-siap. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Gimana kabar Bapak? Ya, alhamdulillah, salam kenal Pak Danu. Saya dengan Doni Siap. Pak dari praktisi. Siapa? Ya, baik. Terima kasih juga kepada siswa-siswi SMA N2 Majalaya ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, semangat ya. Alhamdulillah. Calon orang sukses semua ini. Amin, amin. Amin. Ya, oke. Baik. Kami dari kampus praktisi ya Politeknik Bisnis Digital. Ya, jadi ingin sharing atau memberikan informasi ya berkaitan dengan pendidikan dan karir terutama di era digital ini. Ya, jadi makanya tema yang dipilih itu adalah meraih pendidikan dan karir di era digital. Ya, jadi apa peluang yang bisa kita dapat di era digital ini? Ya, jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya bagi siswa-siswi SMA 2 Majalaya yang tahun depan nih ya akan insya Allah jenjang pendidikan lebih tinggi. Ya, mudah-mudahan semuanya lulus dari SMA N2 Majalaya. Amin. Ya, baik. Jadi kami akan sharing dan juga ini sebagai alternatif lain ya karena tahun depan ketika lulus dari SMA 2 Majalaya masuk dunia pendidikan tinggi ya minimal kalian sudah punya satu jurusan mau ngambil apa waktu kuliah, ya kan? Ya, minimal ada. Nah, kami diundang oleh pihak BK SMA 2 Majalaya ini untuk memberikan alternatif lain. Ya, memberikan alternatif lain ya untuk masa depan yang lebih baik. Jadi ada alternatif lain, ada cara lain. Ya, jadi praktisi akan memberikan solusi apa yang bisa diberikan dalam pendidikan dan karir di masa depan. Ya, kemudian juga nanti ada link absen, ya ada link absen dan juga ada kuis yang bisa dijawab. Ya, nanti ada 5 voucher untuk sepatu Geoff Max. Ya, 5 voucher bisa didapatkan untuk sepatu Geoff Max. Ya, jadi nanti linknya diisi absennya, kemudian dijawab kuisnya. Ya, nah sebelum saya memberikan penjelasan lebih jauh apa itu dengan praktisi Politeknik Bisnis Digital, ya jadi merupakan politeknik pertama di Indonesia dengan konsep bisnis digital. Ya, saya akan menampilkan video profil dari kampus praktisi. Nah, nanti dari video ini ya informasi dari video yang akan saya sampaikan itu bisa sebagai jawaban-jawaban untuk menjawab kuis yang ada di link yang nanti disampaikan. Ya, silakan untuk disimak videonya. Hai teman-teman, Perkenalkan, saya Patrick. dan saya Patricia, Kami dari Praktisi. Politeknik Bisnis Digital, Bandung. Kami akan berbagi info tentang masa depan untuk kalian semua. Nah, teman-teman, tahukah kalian, pilihan jurusan dan kampus akan menentukan sukses masa depan. Penasaran kan? Izinkan kami bercerita terlebih dahulu. Saat ini munculnya bisnis-bisnis digital baru, seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, GoPay, dan OVO.
atau perusahaan besar lainnya seperti Garuda, Matahari Depstore, BNI, dan BCA. mereka semua mengembangkan layanan bisnisnya secara digital, bertransformasi merubah bisnisnya dari konvensional menjadi bisnis digital. Akibatnya, hal tersebut berdampak terhadap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Contohnya begini, kalian pernah punya pengalaman kan saat pesan makanan di drive-thru-nya McD? Layanan mereka mulai dari transaksi pemesanan, pembayaran, penerimaan makanan, semua terkoneksi dan dilakukan secara digital. Jadi simple dan gak bikin ribet. Itu hanya sebagian contoh saja ya, karena kami yakin, sadar atau nggak sadar, kalian punya lebih banyak pengalaman berinteraksi dengan layanan digital dimanapun. Ketika semua perusahaan bertransformasi menjadi bisnis digital, hal tersebut mengakibatkan adanya kebutuhan profesi-profesi baru yang memiliki kompetensi digital untuk bekerja di perusahaan tersebut. Pertanyaan yang muncul, dari mana datangnya para profesional itu? Pastinya mereka adalah lulusan dari lembaga pendidikan yang mengajarkan kompetensi digital terbaik di bidangnya. Nah, sekarang saatnya bercerita mengenai siapa sih diri kami. Politeknik Bisnis Digital dibuka oleh praktisi untuk menjawab kebutuhan tenaga profesional di era digital saat Pertanyaan ini. yang muncul, Praktisi dari mana akan mendidik datangnya kalian para profesional menjadi itu? talenta-talenta muda digital Pastinya yang mereka profesional adalah dan tangguh. lulusan Profesional dari artinya lembaga kalian pendidikan menguasai yang penerapan mengajarkan berbagai kompetensi platform digital terbaik di bidang. untuk otomasi proses kerja dalam perusahaan digital. Tangguh berarti kalian memahami bagaimana menggunakan platform digital untuk mengembangkan bisnis menjadi lebih baik. Hanya sedikit kampus di Indonesia yang memiliki 3 keunggulan sekaligus seperti praktisi, jaminan magang, jaminan kerja, dan sertifikasi profesional sesuai kompetensi. Politeknik Praktisi Bandung mendidik mahasiswanya dengan 3 pilihan program studi, D3 Akuntansi, D3 Perpajakan, dan D3 Manajemen Informatika. Sehingga para lulusannya nanti akan berprofesi sebagai akuntan publik, internal auditor, atau bisa juga menjadi tax advisor digital, tax analyst digital, dan dapat juga menjadi programmer, sistem IT developer, dan banyak lagi. Kampus praktisi sudah beroperasi selama lebih dari 15 tahun dan telah meluluskan 1.500 alumni yang sekarang ini sedang berkarir secara profesional di 150 mitra perusahaan dan perusahaan bisnis digital lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, berikutnya ada 3 keunggulan baru dengan basis digital yang akan diperoleh saat kalian kuliah di praktisi. Keunggulan itu adalah kuliah, kerja, karir. Yang pertama, kuliahnya praktis dan singkat karena waktu kuliah dan prakteknya cuma 2 tahun dengan menggunakan platform bisnis digital. Dan 2 semester mahasiswa wajib magang di perusahaan yang menerapkan teknologi digital. Nah, yang kedua, instan kerjanya. Karena adanya jaminan penempatan kerja setelah lulus kuliah sesuai kompetensi di perusahaan yang menerapkan teknologi digital. Dan penyaluran kerja secara online untuk menjamin akses ke perusahaan digital yang lebih luas dan cepat. Nah, yang terakhir nih, pilihan karir. Nah, apa pilihan karir digitalnya seumur hidup? Karena mahasiswa akan dibekali oleh 5 sertifikasi profesi sesuai kompetensinya dan akan mendapatkan update teknologi serta informasi baru yang berkembang dalam bisnis digital. Lokasi kampus praktisi berada di Digital Talent Hub, satu area dengan Microsoft dan Microsoft Partner. Berada di Jalan Merdeka nomor 46 Kota Bandung, yang merupakan jantung Kota Bandung, pusat bisnis dan komersial, dan berada di kawasan Taman Kota Bandung. Oke teman-teman, sekarang sudah jelas kan kenapa pilihan jurusan dan kampus itu menjadi penting bagi karir dan masa depanmu. Jadi, kalau kalian mau jadi lulusan perguruan tinggi yang sukses berkarir dalam bisnis digital, pastikan kalian memilih jurusan yang benar
dan kuliah di kampus pilihan yang menyiapkan mahasiswanya menjadi talenta digital yang siap terjun berprofesi dalam bisnis digital masa depan. Pilihannya adalah praktisi Politeknik Bisnis Digital Bandung. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya Patrick Dan Patricia, kami pamit. Politeknik Bisnis Digital, Kuliah praktis, instan kerja, pilihan karir seumur hidup. Ya, oke. Baik, itu profil dari praktisi ya Politeknik Bisnis Digital. Jadi praktisi ini sudah ada di Bandung dari 2002. Ya, sudah 18 tahun. Ya, jadi sudah 13 angkatan yang diluluskan dan sudah ribuan lebih alumninya. Ya, jadi praktis ini sudah 18 tahunan di Bandung. Nah, Politeknik Bisnis Digital ya ini sebagai salah satu kampus ya mungkin pertama di Indonesia dengan konsep digital platform. Ya, tadi banyak sekali disampaikan ya tentang digital. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira digital itu apa? Ya, ada yang tahu nggak digital itu apa? Ya, ada yang tahu nggak apa itu digital? Digital itu apa? Kira-kira. Tadi banyak sekali nih kata digital ya. Iya, ada yang tahu nggak? Ya, oke. Digital itu jari. Itu asal katanya digitus dari bahasa Yunani. Ya, jadi semua kerjaan kita lakukan dengan jari. Ya, seperti ya mungkin sekarang kita banyak sering misalnya pesan makanan secara online, pesan transportasi, belanja online, kirim barang, itu dilakukan semua dengan jari. Atau sekarang siang ini ya, kita video conference semua dengan jari. Ya, jadi artinya itu ke depan bahwa pekerjaan kita akan diotomatisasi oleh internet. Ya, oleh internet. Nah, itu yang dikatakan dengan industri atau revolusi industri keempat. Ya, ujungnya itu adalah otomatisasi. Ya, nah, berkaitan dengan digital, ya, praktisi dengan kampus dengan platform digital itu memberikan kemampuan digital yang unggul kepada mahasiswanya. Ya, kenapa? Ya, karena dalam 3 tahun ke depan itu bisnis semua masuk ke dalam bisnis digital. Ya, 90% lebih bisnis yang ada di dunia itu masuk ke dalam bisnis digital. Ini berdasarkan laporan dari Forum Ekonomi Dunia. Ya, silakan di googling ya, World Economic Forum. Yaitu mengatakan bahwa 90% bisnis itu akan masuk ke dalam digital dalam kurun waktu 3 tahun. Ya, dan ada kurang lebih 98 juta pekerja itu akan kehilangan pekerjaan. Ya, silakan di searching dan ada 10 keahlian. Ada 10 keahlian yang tidak bisa diganti oleh teknologi. Itu laporan dari World Economic Forum. Ya, jadi kita bisa bayangkan tahun depan masuk pendidikan tinggi dengan waktu kuliah 3-4 tahun, setelah lulus dari kampus itu dunia kerja berubah. Ya, sudah masuk ke dalam yang namanya digital business. Ya, artinya semua sudah serba digital. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kalau misalnya kita tidak mempersiapkan diri untuk itu. Ya, apa yang terjadi? Kita tidak bisa bersaing pastinya. Nah, praktisi ya Politeknik program Diploma 3 dengan jurusan akuntansi, perpajakan ya dan manajemen informatika ini disebut dengan 3 jurusan dengan masa depan yang luas. Ya, kenapa disebut dengan jurusan dengan masa depan yang luas? Ya, karena 3 jurusan ini adalah jurusan bisnis. Coba kita lihat, ada nggak perusahaan ya yang tidak pakai akuntansi, tidak pakai perpajakan, tidak pakai sistem informasi? Coba bayangkan, nggak ada kan? Ya, artinya mau kerja di bidang apapun,
ya kerja di bidang pariwisata, ya di bidang perdagangan, pertanian, pertambangan, kerja di pemerintahan atau kerja di sektor swasta, 3 jurusan ini tetap ada. Artinya apa? Itu yang disebut dengan peluang masa depan yang luas. Jadi pesan saya, ya tahun depan masuk pendidikan tinggi, ya sebagai alternatif, cari jurusan-jurusan dengan peluang masa depan yang luas. Ya tentu itu yang kedua. Yang pertamanya adalah kalau kuliah pasti dasarkan kepada minat ya. Ya tadi di dalam video disebutkan bahwa jurusan dari kampus yang dipilih ya itu akan menentukan karir di masa depan. Ya, jadi jurusan yang dipilih ketika nanti kalian masuk pendidikan tinggi, pilih jurusan itu akan menentukan karir masa depan kalian. Ya, jadi artinya ya cari jurusan yang tentu pertama berdasarkan minat, yang kedua cari yang peluang masa depannya luas karena itu akan menentukan karir. Ya, jadi praktisi dengan jurusan-jurusan tadi ya program diploma 3 itu memberikan profesionalisme di bidang akuntansi, bidang pajak dan bidang manajemen informatika ya ditambah dengan keunggulan. Ya, ditambah dengan keunggulan dalam platform digital. Ya, jadi konsep pendidikan di praktisi yang pertama itu adalah digital platform. Ya, dibekali dengan kemampuan-kemampuan digital. Itu yang pertama. Konsep yang kedua di pendidikan di praktisi. Ya, konsep yang kedua kuliah dengan penempatan magang dan kerja. Ya, jadi mahasiswa ada kepastian setelah lulus mau kemana. Ya, itu dibuktikan atau ada jaminan ya surat perjanjian penempatan magang dan kerja. Ya, tanda tangannya kampus, mahasiswa baru dan orang tua. Jadi itu sebagai jaminan ya bahwa kuliah di sini itu ada kepastian setelah lulus akan kemana. Ya, dan tadi di dalam video sudah disebutkan bahwa kerjanya itu akan sesuai dengan program studi. Ya, di kantor akuntan publik, di konsultan pajak dan konsultan IT. Ya, jadi akan sesuai. Itu konsep yang kedua, pendidikan di praktisi. Ya, yang ketiga, pendidikan di praktisi adalah dibekali dengan 5 sertifikat keahlian. Ya, jadi kuliah di sini itu bukan hanya mengejar 1 lembar ijazah. Ya, tapi mahasiswa akan dibekali dengan 5 sertifikat pendamping. Ya, kalau kata Kementerian Pendidikan itu dihimbau bahwa lulusan kampus itu minimal punya 1 sertifikat pendamping ijazah. Minimal. Praktisi memberikan 5 sertifikat keahlian. Ya, untuk apa? Ya, jadi alumninya itu akan memiliki daya saing di dunia kerja. Ya, kalian bisa bayangkan ketika melamar pekerjaan itu hanya mengandalkan 1 lembar ijazah. Saingannya itu ijazahnya plus. Ada sertifikat-sertifikat keahlian. Ya, perusahaan akan pilih yang mana? Pasti akan yang memilih punya keahlian lain atau punya skill lain. Ya, nah keahlian atau skill yang lain ini itu dibuktikan dengan sertifikat. Ya, jadi ini akan menambah ya nilai dalam dunia kerja. Ya, jadi praktisi akan membekali 5 keahlian sertifikat bagi alumninya atau bagi lulusannya. Itu konsep pendidikan yang ketiga. Ya, konsep pendidikan yang keempat. Ya, tadi di dalam video disebutkan atau di belakang saya nih. Ya, ada kuliah praktis, instan kerja, pilihan karir seumur hidup. Ya, jadi kuliahnya praktis. Gimana praktis? Ya, jadi program diploma 3 itu kuliah 3 tahun. Ya, di praktisi itu kuliahnya 2 tahun, cuma 4 semester. Ya,
2 semester lagi itu mahasiswa sudah diwajibkan untuk magang. Ya, dan bahkan magang itu bisa sampai lulus. Artinya langsung ditarik bekerja. Ya, jadi kuliah 2 tahun, 1 tahunnya sudah ditempatkan magang. Tahun keempat itu sudah masuk dunia kerja. Itu yang dikatakan dengan praktis. Kenapa? Karena kalau kuliah dimanapun, ya itu ujungnya adalah bekerja. Dimanapun kuliah ujungnya bekerja. Ya, nah, alumni praktisi yang tahun keempat ditempatkan, ya tahun keempat ditempatkan, itu mereka biasanya pada umumnya itu ngambil program S1 lanjutan. Ya, kampus di Bandung sudah banyak sekarang punya program S1 lanjutan. Ya, kuliahnya kurang lebih 15 bulan. Jadi dari pagi sampai sorenya kerja, ya, kemudian malamnya itu kuliah, ngambil S1-nya. Jadi kerja dulu, ya baru cari gelarnya. Itu yang dikatakan dengan praktis. Kenapa? Tujuan akhirnya bekerja didapat lebih cepat. Yang terjadi sekarang, biasanya kan kuliah dulu ya, ambil program S1, dapat gelar, baru cari kerja. Ini yang terjadi. Ya, tapi saya memberikan alternatif lain. Praktisi memberikan alternatif lain. Gimana kalau kerjanya didapat lebih dulu? Ya, dan kerjanya juga akan sesuai itu. Ketika kuliah jurusan apa, kerjanya jadi apa. Ya, data Kementerian Tenaga Kerja 2018, ya Indonesia itu ada 39% sarjana bekerja di luar latar belakang pendidikannya. Itu disebut dengan mismatch pekerjaan. Kuliahnya jurusan apa, kerjanya jadi apa. Kenapa? Yang penting cepat kerja. 4 tahun lebih kuliah, ya, kemudian cepat-cepat untuk dapat kerja. Yang terjadi adalah itu, mismatch pekerjaan. Nah, praktisi memberikan solusi supaya tidak mismatch pekerjaan. Supaya tidak alumninya masuk dulu ke dalam fase yang namanya cari kerja atau pengangguran. Ya, praktisi memberikan solusi dengan kuliah praktis. Yang penting tujuan akhir dari kuliah itu didapat lebih cepat. Kemudian masuk kuliah lagi 15 bulan. Total kuliah itu 4 tahun 3 bulan. Total kuliah. Dengan pengalaman kerja 2 tahun. Kalau masuk S1 langsung, itu kan 4 tahun sampai 4,5 tahun. Ya, jadi ini artinya sebagai alternatif ya. Ya, kalian punya target utama, saya yakin lulus SMA akan ngambil apa, ngambil program studi apa, itu target utama. Ya, tapi ini salah satu wahana yang diundang oleh tim BK SMA 2 Majalaya adalah sebagai alternatif lainnya. Ya, jadi ada pilihan lain, ada preferensi yang lain. Itu tadi. Itu yang dikatakan dengan kuliahnya praktis. Instan kerja tadi, ya dengan surat perjanjian penempatan magang dan kerja, mahasiswa langsung akan ditempatkan. Kecuali mahasiswanya yang menolak. Ya, jadi berdasarkan surat perjanjian itu akan ditempatkan. Itu dikatakan dengan instan kerja. Dalam 2 tahun kuliah, 1 tahun magang, tahun keempatnya masuk dunia kerja. Instan kerja. Kemudian yang ketiga, pilihan karir seumur hidup. Ya, artinya adalah tadi di awal saya sampaikan bahwa akuntansi, perpajakan, dan manajemen informatika itu semua jurusan yang ada di bisnis apapun. Ya, di bisnis apapun itu ada. Artinya apa? Peluang masa depannya luas. Pindah kerja tetap ada jurusannya. Ya, tetap ada jurusannya, tetap ada. Ya, nah itu adalah konsep-konsep untuk meraih pendidikan ya dengan karir masa depan di era digital ini. Ya, mahasiswanya dibekali dengan kemampuan digital. Tadi saya sampaikan bahwa bisnis ke depan udah masuk digital semua. Ya, kalau kata Bill Gates itu ketika bisnis Anda tidak ada di dalam internet, maka bisnis Anda akan mati. Kenapa? Karena sekarang zamannya udah zaman internet. Ya, sehingga ada yang dikatakan dengan digital marketing. Orang jualannya melalui internet.
Ya, kenapa? Karena sekarang akan masuk ke sana semua. Ya, terutama dengan revolusi industri keempat. Ya, baik itu tambahan dari saya atau hal-hal yang ingin saya sampaikan. Ya, silakan kepada siswa-siswi di SMA 2 Majalaya, barangkali akan ada yang disampaikan atau ditanyakan, silakan. Oke, Pak, terima kasih. Menarik ya, Pak ya, tentang kampus praktisinya. Silakan, ada yang ingin tanyakan? Dari kelas 12, silakan, ada yang tanyakan? Oke, mangga, silakan. Ini menarik loh, silakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan, mau di chat boleh, mau di sini langsung boleh. Ayo silakan, jangan malu-malu. Ya, untuk masa depan lebih baik. Betul. Ya. Kalau saya boleh nanya nggak, Pak? Kalau saya boleh. Boleh Pak Danu, mangga. Gini Pak, ini pertanyaan yang mungkin mewakili seluruh orang tua. Ya, perkara biaya, Pak. Apakah biayanya seperti apa gitu, Pak? Bisa diangsur atau gimana gitu, Pak? Bisa menyesuaikan dengan keadaan bagi mereka yang mungkin memiliki kartu KIP atau dan lain-lain gitu. Gimana, Pak? Oke, terima kasih Pak Danu ya, dan sepertinya Pak Danu ya, oke. Baik, kenapa nih? Ya, oke. Ya, baik, untuk masalah biaya, gini, pola yang pertama, biaya di praktisi itu bisa dibayar secara bulanan, Pak. Ya, secara bulanan, berapa? Sekarang pendaftaran sudah dibuka itu dari November sampai dengan Januari, itu gelombang pertama. Ya, November sampai dengan Januari 2021 itu adalah gelombang pertama. Nah, gelombang pertama untuk SPP bulanannya, jadi bisa dibayar ke bulanan, ya itu 650 Pak Danu. Ya, 650.000 untuk SPP. Ya, SPP itu biaya kuliah. Biaya SKS 650.000 per bulan. Nah, kemudian untuk di gelombang 1 ini ada biaya seperti untuk lab, praktikum itu 350.000 per bulan. Ya, jadi plus minus untuk gelombang pertama ini per bulannya 1 juta, Pak. Ya, 1 juta. Ya, untuk gelombang 2 dan gelombang 3 itu pasti berbeda. Ya, gelombang 2 dan gelombang 3 pasti berbeda. Makanya kalau misalnya mau dengan biaya yang tadi saya sampaikan itu ada di kurun waktu November sampai Januari. Sampai Januari. Ya, dengan biaya pendaftarannya 100.000, Pak. Oke. Biaya pendaftaran 100.000, kemudian yang utama itu adalah fotokopi rapot dulu, Pak. Oke. Ya, jadi fotokopi rapot, mungkin sekarang ada fotokopi rapot semester 1 sampai 4 ya, Pak ya, karena semester 5 belum ada. Iya, betul, Pak. Nah, itu bisa disertakan sebagai syarat awal. Okay. Ya, jadi syarat awalnya pendaftaran 100.000, sertakan aja dulu fotokopi KTP, rapot 1 sampai 4. Semesternya. Ya, dengan biaya yang tadi kurang lebih seperti itu. Itu aja biaya-biayanya, Pak. Oke. Ya, dan kalau mungkin ada tambahan itu nanti akan diinformasikan apakah di semester berjalan ini akan ada sertifikat. Karena tadi saya sampaikan mahasiswa itu atau alumni itu nanti dibekali dengan 5 sertifikat, Pak. 5 sertifikat ya, oke. 5 sertifikat keahlian. Ya, nanti jadi di belakang namanya itu nanti ada gelar tambahan. Oh. Ya, seperti misalnya MOS ya, Microsoft Office Special. Itu salah satu gelarnya misalnya itu. Ya, jadi kalau 5 sertifikat bisa 5 gelar tuh nambah. Lewat ya, 1 lewat tuh, Pak. Mantap, Pak, jadi banyak ya. Banyak itu, karena akan dibekali seperti, karena praktisi tahu kebutuhan apa yang akan dibutuhkan di depan, Pak. Ya, dan dengan biaya tadi itu nanti ditambah dengan surat perjanjian penempatan magang dan kerja. Oh, berarti sudah sepakatnya dari awal mungkin ya.
Ya, jadi nanti Bahwasanya mahasiswa baru akan praktisinya. tanda tangan, Pak. Oke. Mahasiswa baru akan tanda tangan surat perjanjian penempatan magang dan kerja. Oke, seperti itu. Berarti Ini sudah apa? Mengurangi kekhawatiran, Pak. Nah, itu Pak. Iya, itu. Betul. Ya kan kondisinya sekarang beda ya. Jadi Ya. kalau mungkin kita tahu dunia kerja sekarang itu kan bentuknya piramida, Pak. Betul. Ya, lapangan pekerjaan menyempit, tapi di bawahnya yang cari kerjanya banyak. Banyak. Itu yang pertama ya. Ditambah sekarang kondisi pandemi. Ya, mungkin kita sadar. Ya, laporan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Indonesia, Pak, itu melaporkan dalam kurun waktu pandemi ini itu ada 32 juta UMKM tutup, Pak. Jadi artinya kurang lebih 50% UMKM di Indonesia tutup. Dampaknya apa? Pengangguran nambah. Ya, nah bagaimana mensiasati masa depan kita dengan kondisi-kondisi ini? Gitu. Jadi tadi salah satunya mungkin saya bisa sampaikan, ya udah kuliahnya jangan lama-lama. Yang penting kerja dulu dapat. Ya, yang penting kerja dulu dapat. Ya, gelar bisa cari kemudian. Itu yang banyak dilakukan oleh alumni praktisi Pak Dani. Jadi ketika sudah ditempatkan kerja, mereka ngambil program S1 lanjutan, Pak. Kan banyak nih di kampus-kampus di Bandung sekarang buka program S1 lanjutan. Iya, betul. Nah, itu. Nah, ini jadi sebagai alternatif. Ya, ini bukan berarti untuk mematahkan semangat ya. Iya. Ya, kalian sudah punya target lulus dari SMA 2 Majalaya akan ngambil jurusan apa, akan ngambil program studi apa. Ya. Tapi ini sebagai alternatif, sekali lagi sebagai alternatif bagaimana mensiasati ya, istilahnya itu merekayasa deh. Ya, bukan cinta aja yang direkayasa ya. Bagaimana kita merekayasa masa depan kita. Jadi ada shortcut-nya. Ya, kalau saya baca beberapa buku biografi ya Pak, orang-orang sukses itu ada satu kesamaan di antara mereka itu. Apa kesamaannya? Mereka itu selalu punya banyak alternatif lain, Pak. Ya, mungkin dari plan A itu bisa sampai plan Z dia buat. Ya, ternyata banyak alternatif orang-orang sukses itu. Nah, jadi mungkin pada kesempatan ini ya terima kasih sekali diundang oleh pihak BK SMA 2 Majalaya itu ini juga sebagai alternatif. Ya, sebagai pilihan lain bagaimana kita mensiasati masa depan dengan kondisi-kondisi yang tadi. Ya, bisa dibayangkan kok ya, atau di sekitar kita deh sekarang saat ini ya, yang tadinya pedagang bisa jualan bebas sekarang nggak bisa. Ya, pasar baru yang tadinya ramai sekarang sepi loh. Ya, dan itu bukti fakta bahwa 50% UMKM-nya tutup. 32 juta UMKM di Indonesia tutup. Artinya ada penambahan tenaga kerja. Ya, nah ini sekali lagi sebagai alternatif. Begitu Pak Danu. Enggak, yang lain kalau ada yang mau ditambahkan perlu disampaikan. Silakan yang lainnya. Ayo. Banyak yang sebenarnya mereka itu ingin tanyakan. Ayo, jangan bingung, ayo. Banyak pertanyaan yang harus ditanyakan ini sebenarnya gitu kan. Banyak ya. Mereka, banyak. Iya, dan jadi gini, kampus ini, mereka juga tidak tahu Pak ya. Jadi ada survei Kompas, ya ada survei Kompas itu 90% lulusan SMA itu kalau mau kuliah nggak tahu dia mau ngambil jurusan apa Pak. Nah ini tugas BK juga Pak. Tugas BK nih Pak Danu nih. Membuat mereka menjadi aware tahu ya Pak ya. Ya, dan itu ada fakta ya bahwa survei itu memang tidak tahu. Jadi emang bisa karena keterbatasan informasi ya, jadi makanya mungkin pihak sekolah memfasilitasi nih ya, memfasilitasi kampus-kampus untuk memberikan informasinya langsung. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo yang lainnya. Atau gini, Ini, mungkin Pak, sebelum ada yang nanya Pak. Ada itu Pak, ada yang nanya Pak. Oke, silakan Pak. Di chat Pak.
di chat ini, Assalamualaikum Pak, maaf mau bertanya, kalau di sini ada program beasiswa atau tidak? Oke, ya program beasiswa ada, ya itu ada program beasiswa yang sudah ada di praktisi itu. Pertama adalah beasiswa yang berdasarkan akademis ya Pak ya. Ya, dari penilaian akademis, kemudian beasiswa dari prestasi-prestasi misalnya olahraga, seni, dan tahfiz Quran. Ya, kemudian yang ketiga ada beasiswa untuk keluarga yang tidak mampu. Ya, itu beasiswa itu ada. Ya, nanti mungkin selengkapnya untuk informasi-informasi seperti itu akan di-share ke guru BK ya Pak ya, Pak Danu ya. Nanti mungkin akan disampaikan melalui guru BK yang bisa disampaikan. Siap. Ada lagi yang ingin tanyakan? Mana, ayo. Atau misalnya kalau Pak Danu ada data siswa yang berprestasi ya, apakah akademis, seni, atau olahraga, nanti bisa hubungi langsung praktisi Pak. Oke, Ya, jadi siap. biar praktisi langsung nanti yang akan kasih surat untuk mereka bisa diterima secara langsung. Oke, siap. Tapi Pak, ini untuk IPA IPS bisa berarti ya? Bisa Pak, jurusan Bisa. apapun. Berarti tidak ini ya, tidak berpengaruh untuk jurusan Tidak. IPA IPS. Tidak Masuk berpengaruh. berarti ya, oke. Ya, bahkan ada dari, saya ambil contoh dari SMK otomotif Pak. Ya, dia mungkin berpikir otomotif ya, Iya. balik lagi ke tadi yang saya bilang jenjangnya gimana. Ya, jadi dari SMK otomotif itu ngambil jurusan pajak Pak di sini. Iya. Ya, lulus di praktisi itu 2018. Sekarang penempatan di kantor pajak di Jakarta. Kantor pajak di Jakarta. Ya, kerjanya apa Pak? Ya, dia bilang kemarin waktu ketemu, dia lagi ngurusin pajaknya salah satu konglomerat Indonesia. Mantap. Ya, bayangin, padahal dari SMK Mantap. otomotif. Mantap. Ya, dari SMK otomotif. Jadi artinya itu tadi. Ya, dasarkan kepada minat, dan yang kedua, dasarkan kepada peluang masa depan. Betul. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang harus memilih jurusan tuh harus ke depan Pak ya, sampai Betul. nanti setelah lulus kita tuh mau jadi apa gitu. Iya, itu. Seperti- Kita berpikirnya karir kita apa yang akan kita create. Nah, gitu. Bentar, ada yang tanyakan lagi? Betul, Pak. Pak Danu, betul. Belum ada yang nanya nih. Ayo, ada yang mau nanya lagi? Oke, baik. Kalau misalnya belum ada yang mau nanya, mikir lagi nih apa yang mau ditanyakan, saya akan tampilkan video alumni, salah satu alumni dari praktisi ya, dari ribuan alumni yang sukses di dunia kerja ya. Silakan. Siap Pak. Assalamualaikum, saya Imam Herudin, alumni terbaik dan mahasiswa berprestasi tahun 2013, Prodi Perpajakan Politeknik Praktisi Bandung. Profesi saya adalah PNS yang berkarir di KPP Pratama Ambon, Kanwil DJP Papua dan Maluku, Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Saya masuk praktisi melalui jalur PMDK karena prestasi SMA. Kemudian mendapatkan beasiswa karena prestasi kuliah, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Waktu kuliah dan prakteknya singkat, cuma 2 tahun. Magang 2 semester membentuk saya jadi lebih profesional. Dan program sertifikasi profesinya membuat saya jadi semakin ahli. 3 pilihan prodinya menjadikan profesi lulusan praktisi jadi sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan. Politeknik Praktisi Bandung, kuliah praktis, instan kerja, pilihan karir seumur hidup. Iya. Oke. Itu salah satu alumni dari ribuan alumni. Ya, jadi Imam Hoirudin ini alumni dari SMA 3 Cimahi. Ya, kuliah di praktisi 2010, dia dari jurusan IPA. Ya, dari jurusan IPA, 2010 masuk praktisi, 2013 lulus. Pas 3 tahun. Ya, kemudian tahun keempatnya itu ditempatkan di kantor konsultan pajak di Jakarta. Selama 2 tahun,
ya kemudian 2015 itu ikut tes CPNS Kementerian Keuangan, ya, dan sekarang di Dirjen Pajak Ambon. Ya, jadi itu maksudnya, jadi dimanapun kuliah itu adalah tetap ujungnya berkarir, bekerja. Ya, jadi ini salah satu alumni yang sukses dari ribuan alumni kampus praktisi. Ya, mudah-mudahan ada yang sudah ada pertanyaannya. Silakan. Jangan lupa diisi linknya ya. Link Ada absen yang dan nanya link nggak? quiz. Oke. Belum ada. Belum ada. Belum ada, Pak. Ada dapat quiz belum nih, Pak? Ada siapa namanya? Khailida. Oke, ini sudah ada yang dapat quiz nih. Jawabannya 100. Wah. Mantap. Khailida. Namanya Khalida. Khalida, oke. Hilda ya, Hilda. Hilda, Khalida. Khalida, Pak. Khalida ya, Khalida ya. Ya. Khalida, Khalidanya. Mana Khalidanya ada? Ada, Pak. Khalida, salah satu. Mana Khalida? Ya, Khalida dapat 1 Oke, voucher Khalida. sepatu Geomax ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khalida, boleh nanya nggak nih Khalida? Yo. Ya, Pak. Khalida, tahun depan lulus dari SMA 2 Majalaya nih. Rencananya kemana nih? Belum, Pak. Belum kepikiran. Masih kelas 11. Oh, kelas 11. Iya. Jadi ada yang ikut, Pak. Ada yang ikut ya, oke. nggak apa-apa. Ada yang ikut. Masih Jadi ada. biar pilihan mereka tuh lebih banyak lagi gitu. Iya, betul Pak, betul. Ya di awal sudah ada preferensi ya. Jadi kalau musim seperti ini sasaran kita bukan hanya kelas 12 saja. Ya betul Kelas betul. 10, kelas 11 pun kita berikan pengertian ini kampus, ini kampus, ini kampus, ini kampus, silakan memilih. Oke. Nanti awal kelas 12 baru tentukan pilihan kalian. Nah, Oke. Oh ya betul, siap mantap Pak, mantap. Ya, Khalida minatnya jadi apa? Atau cita-citanya Khalida mau jadi apa nih nanti? Insya Allah jurusan farmasi. Farmasi, mantap. Farmasi. Obat ya. Ya, apoteker. obat betul. Ya boleh yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Jadi pada malu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Pada Yang penting malu-malu, apa Pak. yang disampaikan tadi dapat dipahami ya. Iya, Pak. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan atau apa, silakan lihat di websitenya. Ya, nanti di website itu ada nomor kontak atau ada nomor WA, silakan ditanyakan. Ya. Ya, baik. Sebelum saya akhiri, saya akan menampilkan salah satu momen wisuda dari kampus praktisi ya. Silakan di. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Dalam wisuda ke-13 ini kami meluluskan 225 wisudawan yang terdiri dari 2 angkatan, yaitu angkatan 2019 dan 2018. Tahun ini kita menyelenggarakan hal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya Graduate Performance Award, yaitu adalah penghargaan kepada mahasiswa yang lulus dari Politeknik Praktisi Bandung dan sudah bekerja di perusahaan mitra prioritas. Ya, oke. Itu jadi salah satu wisuda ya, dan wisuda ini diambil sebelum pandemi ya. Oke. Jadi sebelum pandemi ini wisudanya Desember 2019. Ya, itu salah satu momen wisuda. Ya, oke. Baik, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin, ya, dan mudah-mudahan. bisa Amin. menjadi insight ya, menjadi preferensi bagi siswa-siswi SMA 2 Majalaya yang akan merajut masa depan. Ya, menjadi lebih baik insya Allah.
Amin, amin, amin. Ya, dan terima kasih kepada tim BK dari SMA 2 Majalaya. Hatur nuhun pisan Pak Danu. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Kapan-kapan kita bisa ketemu Pak. Siap, Offline. siap Pak. Siap. Insyaallah. Pak, sebentar Pak. Ada yang Mana? saya ingin tanyakan. Pak Danu mana? Kalau untuk mendaftar itu bisa melalui guru BK langsung atau harus ke web aja atau gimana Pak? Boleh. Bisa di guru BK ditampung dulu bisa Pak. Siap. Boleh. Jadi Siap, nanti berarti formulir dititip di guru BK. Siap. Formulir, kemudian yang utama tadi Pak, yang jangan sampai lupa fotokopi Oke. rapor. Ya, rapot ya. Ya, Oke. yang utama itu Pak Danu. Siap Pak. Ya. Siap, Pak. Baik, itu aja mungkin ya Pak Danu dan Siap Pak. siswa-siswi SMA 2 Majalaya. Mungkin saya akhiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya, amin, mungkin amin. sebelum berakhir kita sesi foto bersama dulu ya Pak Danu ya. Siap, Untuk siap. kameranya di-on-kan ya. Siap. Ayo on-kan kameranya. Kameranya silakan, ada Keke, ada Sakila. Oh, cantik-cantik SMA 2 Majalaya ya. Kenapa Cantik Pak, cuman malu-malu Pak. Malu-malu aja Pak. Ya, ada Rizi itu. Zilan silakan dibuka kameranya. Ayo. Kristiana. Ya, Muhammad Arya, Fitri, ya Siti ya, masih semangat ya? Masih semangat Pak. Masih semangat. Besok soalnya ujian akhir semester 1. Oh, mulai besok ya ujian akhir semester? Iya, Pak, mulai ya? besok, iya. Berapa lama Pak Danu? Sekitar 1 mingguan Pak. 1 minggu ya, setelah itu Iya. Setelah bagi itu rapor, bebas. Pak? Bebas ya? Iya. Boleh. Oke, Karena baik. dipotong liburnya. Oh, dipotong liburnya. Ya, baik, kita sesi foto bersama. Silakan yang belum dibuka kameranya, silakan untuk dibuka. Ya, oke. Ya. Silakan dibuka kameranya. Oke. Ready? Oke, 1. Ayo. 2, 3. Ya, oke, sekali lagi. Oke. Ya, jempolnya. Jempol. Ya, jempolnya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Sampai bertemu di lain waktu. Ya, Siap. bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.